Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Seperti biasa, saya di sini hadir kembali untuk kalian semua untuk menemani kalian yang lagi tiduran, yang lagi nyuci, yang lagi kerja, yang lagi apain aja gitu ya. Di sini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin yang berjudul Pendem Mayit dan sekarang sudah sampai di part 2-nya. Nah, buat kalian yang baru hadir di cerita ini, saya sarankan untuk terlebih dahulu menonton di video berikutnya ya, karena biar kalian tuh paham alur cerita di part kali ini. Nah, buat kalian nih yang sudah hadir, absen dulu dong dengan siapa dan dari mana. Terima kasih semuanya yang sudah selalu hadir, seperti ada Kak Rini, Kak Esther, dan Kak Hani, dan kakak-kakak lainnya dimanapun kalian berada gitu ya. Oke, tanpa langsung banyak basa-basi lagi, kita langsung aja masuk ke dalam cerita. Tangisan Didi masih terdengar jelas. Agung dan Wastari masih bertanya-tanya terkait apa yang baru saja dilihat oleh Didi. Sementara itu, Wak Salim meminta kepada Agung dan Wastari untuk tinggal sementara di rumahnya sampai keadaan benar-benar aman. Malam ini kalian nginep dulu aja. Besok kalian boleh pulang ke tempat kalian untuk memikirkan lagi. Apakah kalian akan tinggal di sini selamanya atau tidak? Ucap Wak Salim. Wastari mengangguk paham. Dirinya tahu jika keselamatan Didi adalah yang lebih utama. Apalagi Didi yang dilahirkan tepat di weton Selasa Kliwon disebut-sebut sebagai weton yang membahayakan. Weton Selasa Kliwon sendiri memiliki keunikan dari weton yang lainnya, terlebih lagi pada weton Jumat Kliwon. Orang yang terlahir di weton Selasa Kliwon memiliki kelebihan yang tidak bisa disangkal. Terkadang mereka mampu merasakan hal-hal yang sensitif lewat sudut pandang mereka sendiri. Akan tetapi, perbedaannya juga tergantung dari kemampuan orang itu sendiri. Terkadang ada yang mampu melihat dengan sayup-sayup bayangan yang melintas. Ada juga yang konon bisa mencium aroma busuk dari sosok-sosok yang berada di sekitaran, atau mungkin bisa merasakan perbedaan hawa yang dihuni oleh makhluk gaib atau tidak. Karena itulah, weton Selasa Kliwon sangat disukai oleh orang-orang yang berkeinginan untuk mencari tumbal pesugihan untuk dirinya sendiri. Tidak heran jika Wak Salim mengatakan hal itu kepada Wastari, karena faktanya Didi sendiri memang memiliki hal yang tidak bisa dimiliki oleh anak-anak seusianya. Malam itu juga mereka menginap di tempat Wak Salim yang tak lain adalah rumah dari almarhum orang tua Wastari. Di dalam rumah itu terdapat 3 kamar. Agung dan Wastari menempati ruangan yang ada di bagian depan yang nantinya akan bersebelahan dengan kamar milik Didi. Sedangkan Wak Salim, dia menempati kamar bagian belakang yang jaraknya berdekatan dengan dapur. Sebelum tidur, Agung dan Wastari menginap kamar Didi. Mereka berdua tampak sangat khawatir dengan apa yang terjadi dengan Didi barusan. Di dalam kamar, Wastari dan Agung melihat Didi sedang terpenung. Dia hanya menatap langit-langit kamarnya yang terasa berbeda dengan langit-langit kamar miliknya yang ada di rumah. "Kok belum tidur, Dek?" tanya Agung. Didi hanya menatap wajah Agung dengan tatapan yang tak biasa. Kedua matanya benar-benar melotot layaknya mengenal orang baru yang ada di sekitarnya. Kengerian itu membuat Agung merasa heran terkait apa yang terjadi kepada anaknya. "Dek, kamu kenapa?" tanya Agung sembari mendekatkan dirinya ke arah Didi. Didi langsung bergerak menuju Agung yang mendekatkan tubuhnya ke kasur miliknya. Kedua tangannya mengencangkram selimut kuat-kuat. Tatapannya berubah kembali. Kali ini Agung dan Wastari melihat dengan jelas tatapan dari kedua mata Didi yang penuh dengan ketakutan. Bersamaan dengan itu, terdengar suara pria yang menyarankan kepada Agung dan Wastari untuk tidak mengkhawatirkan Didi secara berlebihan. "Ojo khawatir, anakmu bakal selamat." Yang artinya, jangan khawatir, anakmu akan selamat. Ternyata suara itu berasal dari Wak Salim yang sedari tadi sudah berdiri di dekat pintu sembari membawa sebuah lonceng. "Didi, kenapa, Wak?" "Dia hanya ketakutan saja. Nanti juga sembuh." Ada yang tidak beres. Agung melihat ekspresi wajah dari Wak Salim yang tampak biasa-biasa saja. Entah itu mungkin karena Wak Salim sedikit mengetahui terkait apa yang terjadi kepada Didi atau tidaknya.
Namun baru kali ini Agung merasa ada yang tidak beres dengan gerak-gerik Didi yang tidak seperti biasanya. Wak Salim mendekati Didi. Lalu dia sentuh dahi Didi dengan tangan kanannya sembari membacakan sesuatu dan membunyikan lonceng tersebut sebanyak 7 kali. Tidak lama kemudian, Wastari dan Agung merasakan hawa merinding dengan bebunyian lonceng tersebut. Mereka berdua merasa jika suara lonceng tersebut bukanlah suara lonceng pada umumnya. "Anakmu pasti selamat," ucap Pak Salim. Dia pun tersenyum kepada Agung dan juga Wastari. Setelah itu, dirinya meninggalkan kamar Didi sembari membunyikan kembali lonceng yang sama. Agung dan Wastari yang melihat tingkah aneh dari Wak Salim hanya terdiam. Mereka berdua berharap jika keadaan Didi bisa baik-baik saja dan keesokan harinya mampu kembali ke rumahnya dengan aman. Singkat cerita, pada keesokan harinya keadaan Didi sudah sedikit membaik. Agung dan Wastari memutuskan untuk kembali ke rumahnya untuk memikirkan ulang terkait apa yang terjadi kepada Didi baru-baru saja. Sebelum mereka pamit, Wak Salim meminta kepada Agung dan Wastari untuk kembali lagi ke rumahnya karena ada sesuatu yang belum terselesaikan kepada Didi. Agung hanya mengiyakan apa yang diucapkan oleh Wak Salim. Dalam hatinya, dia merasa ada sesuatu yang mengganjal terkait apa yang terjadi oleh Didi karena sebab perbuatan yang dilakukan oleh Wak Salim. "Ini kuncinya. Jika nanti kalian kesini dan kebetulan aku tidak ada di rumah, kalian boleh langsung masuk ke dalam rumah." Wastari langsung menerima kunci itu. Tampaknya Wak Salim menginginkan jika Wastari tinggal di rumah milik orang tuanya. Namun berbeda dengan Agung. Benak hatinya semakin yakin jika apa yang dikatakan oleh ibunya memang benar. Dia mesti berhati-hati terhadap seseorang yang berada di sekitarnya, termasuk pada orang-orang yang memiliki latar belakang buruk terhadap keluarganya. Hari itu juga, Agung dan keluarga pun kembali ke rumah. Mereka sudah mengetahui sisi rumah dari orang tua Wastari. Mungkin Agung membutuhkan saran kepada orang tuanya lagi untuk bisa menempati rumah yang tergolong aneh itu. Mobil mulai terhenti ke sebuah sudut rumah. Seorang wanita tua sudah menunggu di depan rumahnya sembari menyirami tanamannya. Ibu Nanti sudah menantikan kehadiran Agung dan yang lainnya. Tampak senyum manis yang dihadirkan oleh Ibu Nani tatkala cucu kesayangannya langsung berlari ke arahnya saat turun dari mobil. "Nenek!" Waduh, cucuku sayang." Wastari menurunkan beberapa barang yang ada di mobil. Agung membantunya menurunkan barang-barang yang dibutuhkan oleh Wastari. "Agung, Wastari, ayo nak, kita masuk dulu." Sore itu, suasana sedikit mendung. Angin juga berhembus seperti tidak biasanya. Entah ada pertanda apa. Akan tetapi Ibu Nani telah dulu menutupi semua rumahnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. "Bagaimana? Kalian sudah survei tempatnya?" tanya Ibu Nani kepada Agung dan Wastari. Agung dan Wastari saling pandang. Mereka kemudian mengangguk secara bersamaan dengan ragu. Tampaknya Ibu Nani sudah mengetahui hal-hal yang memang ditakuti oleh keduanya. "Anakmu itu memang memiliki suatu hal yang tidak semua orang mau. Fotonya sangat memikat bagi orang-orang yang menginginkan kekayaan secara utuh," jelas Ibu Nani. Maksud ibu gimana, Bu?" Selasa Kliwon dilambangkan sebagai weton yang kerap dijadikan tumbal oleh banyak orang. Selain itu, berbagai santet juga sering dilayangkan tepat di malam Selasa Kliwon atau tepat di Selasa Kliwonnya. Ibu Nani mengatakan hal itu sembari mengelus kepala Didi. Tidak berselang lama, Didi mulai tertidur tepat di pangkuan neneknya. "Kamu bawa dulu anakmu ke kamar. Malam ini kita coba obrolkan terkait kejanggalan terkait pamanmu itu, Tari." Wastari mengangguk. Tapi sebelumnya tahu dari mana Ibu Nani perihal Wak Salim. Selama Wastari dan Agung menikah, keduanya belum sama sekali pun memperkenalkan Wak Salim kepada Ibu Nani. Bahkan Agung pribadi, dia juga baru tahu jika Wak Salim adalah adik dari ayah Wastari. Entah memang secara kebetulan Ibu Nani mampu memprediksi hal itu atau memang ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Agung sendiri. Nah, setelah Wastari membawa Didi ke kamar, dia kemudian kembali lagi ke ruang tamu untuk membahas sesuatu hal yang belum diketahui olehnya dan juga Agung.
Kalian tahu, ada beberapa santet yang pernah menyerang keluarga sampai-sampai bapak meninggal dunia, ucap Ibu Nani. Agung dan Lestari hanya menyimak apa yang nantinya disampaikan oleh Ibu Nani kepada keduanya. Lowo Ireng adalah salah satu jenis santet yang sulit untuk diprediksi. Kejadiannya sama persis tepat di saat korban mengalami sebuah tragedi. Tragedi? Maksud ibu, tragedi yang seperti apa, Bu? Lowo Ireng adalah santet yang menyerang korbannya dengan cara kecelakaan. Entah karena kecelakaan lalu lintas atau saat dirinya sedang melakukan pekerjaan. Namun, ada sebuah ciri-ciri yang tidak diketahui oleh banyak orang terkait jenis santet ini. Ibu Nani melihat jam dinding. Entah sampai kapan dirinya bisa menjelaskan hal ini kepada Agung dan Lestari. Namun tekadnya tidaklah lemah. Ibu Nani harus menyampaikan hal ini untuk bisa menjaga keluarganya sendiri. Orang yang nantinya akan terkena Lowo Ireng, mereka akan diikuti oleh bayangan hitamnya sendiri. Agung langsung teringat sesuatu saat dimana dirinya melihat ada korban kecelakaan yang meninggal di tempat. Tepat di saat itu, Agung melihat ada bayangan hitam yang keluar dari mobil. Lalu, dia juga melihat ada orang-orang yang di sekitarnya itu benar-benar dalam kondisi yang aneh. Belum lagi dengan kemunculan orang yang baru saja mengalami kecelakaan tersebut dan duduk di jok belakang mobilnya. Aku pernah melihatnya, Bu, ucap Agung. Itu adalah Lowo Ireng, Nak. Santet jenis ini tidak bisa diketahui secara jelas. Apakah dia mengalami kecelakaan secara murni, atau memang ada sesuatu yang mengarah kepadanya, yaitu orang yang sengaja mencelakai dirinya agar mengalami kecelakaan dan meninggal di tempat itu juga. Agung mengangguk paham. Begitu juga dengan Lestari. Dia semakin tahu terkait hal-hal yang aneh yang terbilang sangat mustahil, namun juga bisa dikatakan hal itu ada di sekitarnya. Tapi Bu, aku boleh tanya Lestari. Ibu Nani tersenyum kepada Lestari. Dia tahu Lestari pasti akan menanyakan sesuatu hal yang berkaitan kepada keluarganya. Kalau santet Banaspati itu apa, Bu? Ibu Nani langsung menatap tajam ke arah Lestari. Dia terkejut tatkala Lestari mengetahui salah satu jenis santet yang mematikan, yaitu santet Banaspati. Loh, kamu tahu dari mana santet itu? Wak Salim, Bu. Sudah kuduga. Ibu kenal Wak Salim? Tanya Lestari. Bapakmu yang kenal. Dia menceritakan tentang Wak Salim terhadap ibu tatkala kedua orang tuamu menceritakan tentang saudaranya yang memiliki sifat aneh. Sifat aneh? Iya. Pak Demu suka makanin kodok kan? Lestari tidak mengetahui hal itu. Yang dia tahu, Pak D-nya sering mencari kodok. Mungkin setahunya, kodok yang dicari oleh Wak Salim memiliki tujuan lain. Oh, aku kurang tahu kalau itu, Bu. Ya sudah, lupakan itu. Jadi, Pak Demu kasih tahu tentang santet itu karena cerita apa? Jadi gini, Bu. Dia menceritakan tentang teror-teror yang menyerang kedua orang tuaku dulu. Salah satunya adalah dengan cara serangan santet Banaspati yang sering mengelilingi rumah. Ibu Nani menghela nafas panjang. Kali ini dia tahu siapa orang yang harus dia curigai. Kemungkinan besar, dendam di masa lalunya bisa terobati dengan matinya orang yang selama ini dia cari. Ibu, kenapa, Bu? Tanya Agung. Dulu, bapakmu juga mengalami hal yang sama. Sebelum dia meninggal dunia, ada Banaspati yang mengelilingi rumah. Lalu dia berlari ke arah belakang rumah karena tubuhnya merasa terbakar. Tidak lama kemudian, dia ditemukan di sebuah galian kubur yang hanya muat untuk dirinya sendiri. Mungkin Pak Demu ada kaitannya dengan tragedi ini, Tari. Jelas Ibu Nani. Suasana menjadi hening saat Ibu Nani menyudutkan semua perkara dan bencana kematian suaminya oleh karena Wak Salim. Sedangkan Lestari, dia hanya bingung. Dia tidak tahu menau terkait apa yang disampaikan oleh Ibu Nani kepadanya. Pikirnya kemungkinan besar
Apa yang terjadi kepada keluarganya memang sangat aneh dan menyimpan teka-teki yang sangat misterius. "Anakmu sudah tidur?" tanya Ibu Nani. "Iya Bu, sudah. Ada apa?" "Coba cek lagi." "Loh, kan Ibu tadi tahu sendiri kalau Didi sudah tidur." Ibu meminta kepada Wastari untuk mengecek Didi. Mungkin ada sesuatu yang mengganjal di hati Ibu Nani perihal Didi yang dikatakannya belum tertidur. Wastari pun akhirnya bangkit dari duduknya. Dia kemudian berjalan ke kamar anaknya untuk mengetahui apakah anaknya sudah tertidur atau belum. Namun, belum juga Wastari tiba di kamar anaknya, tiba-tiba dia mendengar sesuatu dari dalam kamar. "Kok kamu kurus banget? Kamu gak pernah makan ya?" Jantung Wastari berdegup dengan kencang. Dia tidak menyangka jika anaknya sedang berbicara kepada sesuatu yang mestinya tidak ada satu orang pun di dalam kamar saat itu. "Rambut kamu juga putih. Kamu kesini mau nemenin aku?" "Oh, kamu sembunyi aja. Nanti dimarahin sama nenek. Soalnya nenek aku galak." Wastari pun membuka pintu kamar anaknya. Namun dengan cepat, Ibu Nani langsung menepuk pundaknya dan meminta kepada Wastari untuk tidak berisik. "Itu kiriman dari Pak Demu." "Kiriman apa, Bu?" "Kiriman untuk menukar jiwa anakmu." "Hah? Maksud Ibu?" "Pak Demu mau numbalin anakmu sendiri." Wastari tidak menyangka jika Pak D-nya akan melakukan hal ini kepada dirinya sendiri. Mungkin apa yang memang dikatakan oleh mertuanya itu ada benarnya. Pasalnya Didi merasa aneh tatkala berada di rumah itu. Lalu Bu, aku harus gimana?" Ibu Nani meminta kepada Wastari untuk mundur sejenak. Dia kemudian membuka pintu dan sontak saja Didi langsung mengucapkan sesuatu tatkala pintu kamarnya akan dibuka dari luaran. Cepet-cepet masuk, ada yang datang." Dengan wajah yang sumringah, Ibu Nani pun penasaran dengan sosok yang disembunyikan oleh Didi. "Ayo, kamu bawa sesuatu ya?" Enggak kok, Nek." "Ayo, kamu mulai bohong nih sama nenek." Didi pun melihat ke arah lemari. Dia seperti memberikan tanda lewat kedua tangannya agar tidak keluar dulu sebelum waktunya. "Temanmu cantik atau ganteng?" Nenek kok gak bilang-bilang kalau mau masuk ke kamar ini?" Ibu Nani melangkah menuju ke arah Didi. Jari jemari Ibu Nani sempat dimainkan dan diputar-putarkan beberapa kali untuk mengetahui sesuatu yang tersembunyi di lemari tersebut. Sampai akhirnya ketika Ibu Nani melangkahkan kakinya menuju lemari, tiba-tiba Didi langsung membentangkan kedua tangannya sembari menghalang-halangi neneknya untuk tidak membuka lemarinya. "Nenek mau apa?" Ibu Nani tersenyum. Ternyata sosok yang menempel kepada Didi sangat pintar. Dia mampu manipulasi seseorang hingga membenci keluarganya sendiri. "Nenek mau kenalan sama teman kamu. Boleh nggak? Kan ini rumah nenek. Jadi nenek wajib tahu siapa yang ada di rumah ini." Teman aku nggak mau kenalan sama nenek. Soalnya nenek galak." "Nenek galak kan demi kebaikan Didi." Tetapi nenek gak suka teman Didi." "Kalau begitu, kalau nenek bilang teman kamu pencuri, boleh gak?" "Pencuri?" "Iya, teman kamu suka mencuri jiwa-jiwa yang tidak bersalah dan belum berlumuran dosa." "Bruk!" Ibu Nani segera mendorong Didi ke kasur dan dengan cepat tangan Ibu Nani segera membuka lemari. Akan tetapi yang ditemukan oleh Ibu Nani hanyalah baju-baju miliknya. Sosok yang dikatakan oleh Didi tidak berada di dalam lemari. Namun dari luaran, Wastari berteriak dengan kencang tatkala melihat Didi bersikap aneh. "Ibu, Didi, Bu!" Ibu Nani langsung menghadap ke belakang. Lalu dia terkejut saat melihat mata Didi sudah melotot ke arahnya. "Anak ini bakal selamat yen awakku sing jago." Yang artinya, "Anak ini akan selamat jika tubuhku yang jaga." Agung yang mengetahui ada teriakan aneh dari kamar anaknya langsung berlari. Dia lalu melihat istrinya sedang menangis dan raut wajahnya penuh dengan ketakutan. Ada apa?" "Didi, Mas." Didi kenapa?" "Didi kesurupan." Agung pun terkejut saat dirinya melihat Didi dengan ekspresi wajah yang aneh. Tatapannya benar-benar tajam mengarah kepada Ibu Nani.
Bu, adik kenapa bu? Tanya Agung. Ibu Nani menengok ke arah Agung. Dia hanya tersenyum sejenak lalu kembali mengarahkan pandangannya kepada Didi. Siapa tuanmu? Tanya Ibu Nani. Didi hanya mengeram. Air ludahnya berjatuhan tatkala mulutnya mulai mengeluarkan suara eraman. Kedua tangannya juga sudah mulai digerak-gerakkan. Terkadang kedua tangannya digerakkan seperti ingin mencengkram, lalu berganti lagi dengan cara dibenturkan antar keduanya secara bergantian. Dilihat dari sosoknya, Ibu Nani teringat akan salah satu sosok yang sering melakukan gerakan semacam itu. Gerakan itu tampak sangat familiar dengan sosok yang biasa melakukan itu adalah sosok yang muncul tatkala di waktu penghujan saja. Tangan Ibu Nani perlahan bergerak ke arah Didi. Dia berusaha untuk menyentuh tangan Didi agar mengetahui sosok apa yang sedang merasuki tubuhnya itu. Akan tetapi, Didi langsung mundur ke belakang. Dia tahu jika Ibu Nani akan mendikainya dengan cara menyentuh bagian pergelangan salah satu tangannya. Apa? Kamu takut? Sosok itu hanya menjawab dengan eraman. Sembari membenturkan kedua tangannya secara bersamaan, Ibu Nani meminta kepada Agung untuk membawakan segelas air yang ditambahkan dengan garam. Ambil segelas air dengan garam, Gung. Sosok yang merasuki Didi seperti paham akan perintah itu. Dia bergerak maju untuk menghalangi Agung yang akan membawakan segelas air garam. Namun dengan cepat Ibu Nani segera menghalau gerakan Didi. Sudah, di sini saja, senyum Ibu Nani. Agung pun segera cepat mengambil segelas air yang dicampurkan dengan garam. Setelah itu dia kembali lagi ke kamar Didi dan menyerahkan air garam itu kepada Ibu Nani. Bu, ini airnya bu. Ibu Nani segera mengambil segelas air itu. Dia kemudian membacakan salah satu ayat suci Al-Quran yang biasa digunakan untuk meruqyah orang-orang yang sedang dirasuki. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minina wa la yasidus salimina illa khasara. Dia kemudian mencipratkan air itu ke arah tubuh Didi. Benar saja, air itu berpengaruh kepada tubuh Didi. Dia seperti merasa terbakar dengan air garam yang dicipratkan oleh Ibu Nani. Tak berselang lama, tubuh Didi langsung ambruk. Namun Ibu Nani tidak hanya diam. Dia langsung keluar dari kamar seperti mengejar sesuatu. Agung, ikut ibu. Wastari, jaga anakmu. Iya bu. Agung mengikuti langkah kaki Ibu Nani yang lebih cepat darinya. Walaupun usianya sudah terbilang tua, langkah kaki dari Ibu Nani lebih cepat mengejar sosok tersebut yang akan memproyeksikan dirinya di hadapan manusia setelah peruqiyahan selesai. Dan benar saja, saat Ibu Nani membuka pintu rumah depan, Agung diperlihatkan dengan sosok yang begitu sangat mengerikan. Bentukannya seperti manusia tulang dengan rambut yang menutupi seluruh wajahnya, menggunakan kain berwarna hitam dan membenturkan kedua tangannya secara bersamaan. Selain itu juga, terdengar suara yang sangat familiar, seperti halnya saat dimana Agung mendengar suara itu tepat saat dirinya berada di rumah Wastari. Tek, 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 tek. Seluruh tubuh Agung tidak bisa bergerak. Dia seperti merasakan mati langkah dengan seketika tatkala melihat sosok yang aneh itu. Bu, itu apa? Itu jerangkong, sosok yang dikirim oleh Pak D-nya Wastari. Sosok ini yang menempel pada tubuh si Didi. Perlahan kabut menutupi sosok itu. Dia menghilang dalam kegelapan. Yang terdengar hanyalah bunyi suara tulang yang dibenturkan. Ibu Nani langsung menatap ke arah Agung. Dia kemudian mengatakan sesuatu terkait fakta tentang kematian ayahnya. Sosok itu pernah datang ke rumah sebelum kematian ayahmu. Bisa jadi Pak Dewastari adalah pelaku dari kematian ayahmu. Dan itulah teman-teman ceritanya di Pendem Mayit untuk part yang kedua ya. Kita akan melanjutkan ceritanya di part yang ketiganya. Nah, buat kalian yang penasaran akan kelanjutan ceritanya, makanya stay terus di channel Dimensi Mimpi ya. Terima kasih atas support kalian semua yang selalu hadir dan yang selalu komentar di setiap video Dimensi yang diupload ya. Makasih banget loh buat semuanya ya. Dan buat kalian yang baru hadir, yang baru nemu channel ini, makasih sudah datang dan mohon untuk supportnya. Salam kenal juga ya. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan cerita dari awal sampai detik sekarang ini. Dan sekarang waktunya untuk saya di sini undur pamit dulu. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ingat ya, hidup hanyalah ilusi.